Ya, Tribuners, terkait dengan kasus kebakaran yang terjadi di Bandar Lampung, kita sudah terhubung bersama dengan Kabid Pemadaman dari Damkarmat Bandar Lampung, yaitu Pak Irman. Halo, selamat sore Pak Irman. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Irman, terkait dengan kebakaran yang terjadi di Bandar Lampung ini bisa dijelaskan kronologi kejadiannya seperti apa, Pak? Ya, baik ya, dapat kami sampaikan ya. Tadi kita terjadi kebakaran ya di Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur. Kebetulan tadi kebakaran sendiri terjadi pukul 11-an ya. Pada saat saya melintas, memang saya lihat ada asap yang besar ya di dari belakang stasiun ya. Saya cari titik sumber asapnya, memang letaknya ada di belakang Chandra, kebetulan di belakang stasiun itu tepatnya. Jadi untuk pelapor sendiri kebetulan itu pemilik rumahnya yang sedang eh, menjemput anaknya di Persit ya, sebelah kantor, karena dia dikabari oleh tetangganya sendiri bahwasanya rumahnya terjadi kebakaran. Nah, saya yang sampai di lokasi lebih awal itu langsung segera menginformasikan ke eh, kawan-kawan yang ada di dinas. Begitu. Oke. Lalu terkait dengan penyebab kebakarannya sendiri, apa sudah diketahui Pak Irman? Untuk sementara ya, menurut pengakuan dari warga sekitar, api itu timbul di lantai dua ya, lantai dua rumah tersebut di bagian belakang ya. Memang kita duga itu dari korsleting listrik. Menurut pengakuan dari pemilik rumah sendiri, memang banyak kabel yang apa namanya yang ada di tidak tidak terlalu rapi ya yang ada di lantai atas tersebut gitu, di mana rumah tersebut juga semi permanen ya Mbak, di mana lantainya dari papan sebagian, jadi uh, mempercepat terjadinya perambatan api. Oke, baik. Nah, ini apakah api sempat menjalar ke rumah di sampingnya, mengingat melihat dari posisi rumah yang terbakar ini sendiri berada di padat pemukiman, Pak? Alhamdulillah tidak sampai terjadi perambatan ya ke rumah yang ada di kanan kiri maupun di belakang rumah tersebut ya. Memang sempat ada lompatan bunga api yang menyambar ke rumah sebelahnya, dengan segera kita bisa lakukan penyekatan pada tahap awal tersebut. Selain melakukan pemadaman, kita juga langsung melakukan penyekatan. Baik. Begitu, Pak. Ada kesulitan tersendiri nggak Pak untuk bisa mencapai titik lokasi di mana kebakaran terjadi, karena ini mengingat lokasi yang berada di pemukiman yang cukup padat. Ya, memang pada awal ya tiba tadi, yang sampai di lokasi adalah saya ya. Itu memang kami kesulitan untuk mencapai lokasi ini tersebut karena memang akses yang ada tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Jadi kendaraan kita tadi dibukakan akses oleh pihak Chandra Department Store. Kita bisa memarkir kendaraan kita dan melakukan operasi dari Chandra ya, gitu. Jadi kita harus melompati pagar tembok yang memang untuk mempercepat apa operasi pemadaman itu sendiri. Butuh waktu berapa lama tadi Pak untuk proses pemadaman sendiri dilakukan? Eh, untuk proses pemadaman sendiri itu kita kurang lebih ya tadi ya, hampir lebih dari 3 jam ya, sampai dengan kita benar-benar lakukan pendinginan sampai dengan sudah tidak ada lagi bara-bara api. Memang kita fokuskan itu agar tidak mengkhawatirkan untuk warga sekitar.
Baik. Nah, Pak Irman, ini kan Bapak dari Damkarmat Bandar Lampung sendiri melihat bahwasannya di Bandar Lampung beberapa kali kasus kebakaran ini kerap terjadi dan salah satu yang menjadi penyebabnya adalah korsleting listrik. Apakah Pak Irman bisa memberikan saran mungkin kepada penonton kita, kepada Tribuners di rumah, masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya untuk menghindari korsleting listrik ini sendiri? Ada tips and triknya sendiri tidak ini, Pak? Paling begini ya Mbak ya, untuk himbauan dari kita itu kita tidak tunggal-tunggal ya, kita selalu mengulang himbauan ini ke masyarakat langsung maupun melalui pamong-pamong masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing. Bahwasanya untuk setiap warga masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung, setiap akan melakukan aktivitas meninggalkan rumah, kita uh, anjurkan untuk mengecek kembali apabila ada listrik-listrik yang tidak terpakai itu untuk segera dicabut, terutama untuk terminal-terminal ya, terminal listrik yang bisa sampai 2 sampai dengan 4 bahkan ada 6 terminal yang untuk dipakai di itu menggunakan elektronik itu apabila tidak terpakai kita anjurkan untuk dicabut karena itu bisa mengakibatkan panas ya, uh, 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 apa sangat membahayakan itu. Jadi selain itu juga kami anjurkan untuk setiap warga masyarakat untuk selalu melakukan pemeriksaan listrik secara berkala agar sambung-sambungan yang listrik yang ada di rumah itu bisa terjaga ya. Selain daripada itu kami juga menghimbau Pak, karena saat ini kita sudah memasuki musim kemarau, kami juga tetap menghimbau. Saat ini tren kebakaran hutan dan lahan sudah mulai meningkat. Jadi untuk warga masyarakat yang melakukan aktivitas membakar sampah untuk dijaga atau dikurangi, tetap diwaspadai apabila kita membakar, jangan sampai ditinggalkan karena sekarang ini tingkat kekeringan itu sudah mulai meningkat ya, jadi apapun bisa cepat terbakar gitu. Oke, baik Pak Irman, mungkin itu saja Pak perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Irman atas waktunya dan juga informasinya, serta imbauan yang sudah diberikan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu Pak Irman, sehat selalu. Sama, ya terima kasih Mbak. Baik Tribuners, mungkin itu saja perbincangan kita bersama dengan Kabid Pemadaman dari Damkarmat Kota Bandar Lampung, Pak Irman, terkait dengan kasus kebakaran yang terjadi di Bandar Lampung pada hari ini. Dan nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan juga aplikasi Tribun X bersama dengan saya Mutiara, pamit undur diri dan sampai jumpa.